Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas takhta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Jawab Ester, "Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja." Maka titah raja, "Suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester, "Permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, mengabulkan permintaan, serta memenuhi keinginan hamba. Datang pulalah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja." Pada hari itu, keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Tetapi Haman menahan hatinya. Lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zeres istrinya. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Lagi kata Haman, "Tambahan pula, tiada seorang pun yang diminta oleh Ester sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya. Kecuali aku. Dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan sang raja.
Akan tetapi, semuanya itu tidak berguna bagiku. Selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu, duduk di pintu gerbang istana raja. Lalu kata Zeres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta, dan persembahkanlah besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulahkan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersuka cita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman. Lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup sampai hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan, terang bagi jalan kehidupan kita, dari kitab Ester pasal ke-5. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita lihat apa yang terjadi setelah Ester dan seluruh orang Yahudi merendahkan diri, mencari pertolongan Tuhan, berpuasa 3 hari penuh, tidak makan, tidak minum. Ester siap mengambil segala risiko. Nyawa pun dia relakan karena dia sangat mengasihi bangsa. Dia tidak egois, dia mengasihi bangsanya. Dia sadar kenapa Tuhan meletakkan dia menjadi permaisuri Ahasuerus. Dia harus melakukan bagiannya yang terbaik, dan selanjutnya terserah Tuhan. Jadi Mazmur 149 ayat 4 mengajar Tuhan berkenan kepada umatnya dan ia memberi kemenangan kepada orang yang rendah hati. Ester rendah hati. Ester tahu siapa dirinya. Ester mempersiapkan secara rohani dan jasmani. Ia mengatur agar raja berkenan dan dia mengundang raja dan Haman untuk makan dalam pesta yang dia persiapkan. Dia melakukan yang terbaik. Ya. Dia mengandalkan Tuhan, tapi dia mempersiapkan dirinya juga dengan terbaik. Lihatlah apa yang dicatat di dalam Ester 5. Apa itu Haman? Dia orang yang tidak merasa puas, dia sombong, dia arogan. Padahal raja sudah memberi dia kedudukan yang sangat hebat. Tetapi dia tidak merasa puas kalau Mordekai itu tidak sujud di hadapannya. Sehingga karena dia kesal kepada Mordekai, dia ingin memusnahkan semua bangsanya Mordekai, yaitu orang Yahudi. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Amsal 6 ayat 16 sampai 19 mencatat, ada 7 perkara yang dibenci Tuhan dan tidak dapat dibiarkan, antara lain 2 yang ada di dalam Haman, yaitu sikap yang sombong dan otak yang merencanakan hal-hal jahat. Jadi saudara, jangan sampai kita hidup sombong dan membuat skenario jahat. Tuhan benci, Tuhan tidak berkenan, dan Tuhan tidak akan membiarkan. Sebab itu mari kita meniru apa yang Ester lakukan. Dia rendah hati, dia hidup berkenan kepada Tuhan. Sebab segala sesuatu yang baik yang kita miliki itu hanya titipan dari Tuhan. Kita harus mempertanggungjawabkan semuanya. Hidup dari Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi berkat buat banyak orang. Demikianlah pelajaran hari ini mengenai Ester. Tuhan berkati.